Well, apa kabar guys? Welcome back to my channel. So, di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-36 dari serial animasi Donghua Battletrap The Heaven, dimana setelah keberhasilan para tetua menyegel Fallen Heartflame yang mengamuk sebelumnya, tak semerta-merta membuat mereka bernafas lega sebab kini mereka dihadapkan oleh kedatangan kelompok Han Feng yang siap berulah demi merebut api surgawi. Lantas hal menarik apa lagi yang akan terjadi pada episode kali ini? So, langsung saja. Kedatangan kelompok Han Feng yang tak terduga di Akademi Dalam secara langsung membuat para tetua yang sebelumnya menarik nafas lega setelah berhasil menyegel ular besar Fallen Heartflame kembali meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap kelompok yang datang tanpa undangan tersebut. Dari penampakan mereka sebelumnya, Lin Xuya bisa menebak jika kelompok tersebut pasti berasal dari wilayah sudut hitam. Bahkan Xiao yang tidak menyangka kelompok tersebut berani menyerbu ke Akademi Dalam. Di langit sendiri, tetua Suqian berbicara dengan serius karena sosok yang dijuluki Kaisar Obat tersebut benar-benar berani datang menerobos Akademi Dalam. Mendengar nama Kaisar Obat disebutkan, Han Feng berusaha menunjukkan sikap rendah hatinya nih, yang sontak membuat penatua Hugan terlihat sangat marah dan langsung bertanya mengenai motif sebenarnya dari kedatangan kelompok Han Feng. Sontak Han Feng menjelaskan mengenai masalah api surgawi yang telah disegel di dalam menara. Menurutnya api surgawi yang merupakan keajaiban langit dan bumi tidak pantas diperlakukan seperti itu, karena selain sangat kejam, nyala api bisa dikatakan membentuk semacam keyakinan bagi para alkemis. Oleh karena itu Han Feng meminta para tetua melepaskan api surgawi tersebut. Tentu saja permintaan konyol tersebut sangat ditentang oleh tetua Hugan yang bahkan menganggap permintaan dari Han Feng seperti bocil berusia 3 tahun. Lalu tetua Suqian meminta Han Feng tidak berbelit-belit tentang maksud dan tujuannya yang ingin mendapatkan api surgawi. Hal itu terlihat jelas dari berkumpulnya para praktisi kuat Do Huang dari faksi 8 gerbang dan bahkan tetua sekte darah. Sebab hanya dirinya lah yang mampu dengan mudah mengumpulkan deretan praktisi kuat itu. Han Feng yang memahami sikap berbelit-belitnya tak semerta-merta membuat para tetua bersikap lunak padanya tanpa ragu mengutarakan niatnya yang memang ingin mendapatkan api surgawi itu. Sebab godaan darinya memang sulit ditolak, terutama bagi seorang alkemis seperti dirinya. Bahkan dia akan memenuhi syarat apapun selama dia mampu jika api surgawi diserahkan pada dirinya. Ejekan pun segera dilontarkan oleh tetua Suqian karena dia tahu jelas seperti apa kelakuan dari sosok Han Feng sebenarnya. Mungkin jika gurunya Yao Chen yang memintanya secara pribadi, dia mungkin akan mempertimbangkannya. Namun jika Han Feng, segera tetua Suqian mengingatkan lagi mengenai akademi jianannya yang tidak hanya mengandalkan nama kosong untuk bertahan selama bertahun-tahun di benua Doqi. Dan karena tetua Suqian tidak mau menyerahkannya, secara bersamaan Han Feng mengeluarkan api surgawinya sembari berkata akan merebutnya secara paksa. Sontak gelombang energi api surgawi menyebar yang bahkan setelahnya Xiao yang cukup merasa terkejut ketika mengetahui jika Han Feng juga memiliki api surgawi. Apalagi Yao Chen yang berada di dalam cincinnya benar-benar nggak menduga jika orang yang telah mengkhianatinya di masa lalu memiliki berkah seperti itu. Ya, tapi mau dikata apa lagi guys, meski Xiao yang juga berusaha menenangkan gurunya dengan berjanji akan membalaskan dendam, gurunya hanya meminta Xiaoyan untuk fokus mendapatkan api surgawi. Sebab saat ini bukan waktu yang tepat untuk berurusan dengan Han Feng yang memang jauh lebih kuat dari dirinya. Beralih pada tetua Suqian yang masih memperingatkan Han Feng dan kelompoknya agar mereka segera pergi. Selain itu dia mengancam jika kepala sekolah kembali di masa depan, kemungkinan mereka semua yang bersekutu dengan Han Feng hari ini pasti dilenyapkan. Nah, meski telah diperingatkan dengan ancaman dari tetua Suqian, tidak menyurutkan niat Han Feng untuk mendapatkan api surgawi.
Sebab selain kepala sekolah yang tidak pernah kembali selama beberapa dekade, Han Feng pun yakin setelah dia mendapatkan api surgawi, maka tidak ada yang bisa dilakukan kepada dirinya. Kata-kata sombong Han Feng itu pun dibalas tetua Suqian yang langsung mengeluarkan gelombang aura Douzong miliknya, sehingga kelompok Han Feng langsung tersentak. Dia pun ingin segera melihat apakah Han Feng memenuhi syarat dengan kata-kata sombong yang diucapkan sebelumnya. Bukannya gentar, Han Feng pun malah kian ngelunjak nih guys. Dia pun berkata meski praktisi Douzong itu kuat, bukan berarti tak terkalahkan. Dengan santai dia pun memanggil sosok bernama Tetua Jinyin, di mana beberapa saat kemudian dua sosok yang menggunakan topeng emas dan perak muncul di tempat. Dari sana kedua sosok tersebut bahkan meminta Tetua Suqian langsung menyerahkan api surgawi kepada Han Feng. Tentu saja Tetua Suqian menolaknya dan segera bersiap untuk pertempuran hebat demi mempertahankan Fallen Heart Flame. Pertarungan antara bapak-bapak itu pun dibuka, di mana diawali Tetua Suqian yang langsung mencoba melumpuhkan Han Feng terlebih dahulu. Meski demikian, Han Feng dengan kemampuannya masih dapat menahan serangan yang dilepaskan tersebut. Hingga pada akhirnya dua tetua emas dan perak segera datang dan mengintervensi untuk menahan Tetua Suqian. Akhirnya mau gak mau Tetua Suqian pun harus menghadapi mereka. Di sisi lain, Han Feng yang telah kembali kepada pasukannya segera mengatur rencana yang mana dia memerintahkan anak buahnya untuk menahan para tetua. Sementara dia akan membuka segel yang telah menahan api surgawi Fallen Heart Flame. Sontak saja guys, pertempuran segera meletus yang mana harus diakui pasukan yang di bawah Han Feng terlihat lebih unggul daripada kekuatan para tetua Akademi Jianan. Pastinya guys, hal tersebut diakibatkan oleh praktisi level Do Huang yang dibawa oleh Han Feng, sehingga hal tersebut berdampak pada keseimbangan pertarungan kedua belah pihak, di mana para tetua Akademi Dalam dengan praktisi di ranah Do Huang mengalami tekanan yang lebih besar, baik oleh pemimpin sekte faksi 8 gerbang maupun oleh Fan Lao. Akibatnya guys, Han Feng sempat bebas dan mendekati menara yang berisikan ular api surgawi Fallen Heart Flame di dalamnya. Untungnya guys, tetua Hugan yang bergerak cepat mampu menahan Han Feng dengan jurus Mokuton-nya. Ya meski nggak berdampak secara signifikan melawan Han Feng yang memiliki api surgawi, namun sudah cukup menahan ambisi Han Feng yang ingin merusak segel. Di bawah, Xiaoyan yang sedang mengamati bertanya pada gurunya mengapa Han Feng bersikeras untuk mendapatkan api surgawi. Karena setiap alkemis maksimal hanya bisa memiliki satu api surgawi. Lantas Yao Chen menjelaskan jika saudara seperguruannya itu juga mempraktekkan mantra api yang sama seperti yang dilatih oleh Xiaoyan. Namun dia menambahkan jika mantra api yang dilatih oleh Han Feng adalah teknik yang tidak lengkap. Sebab di masa lalu Han Feng diam-diam mencuri saat Yao Chen sedang lengah. Tapi meski begitu dengan bakat yang dimilikinya serta berbagai penelitian beberapa tahun ini, Yao Chen berpikir Han Feng mungkin mendapat suatu pemahaman sehingga kini dia tertarik dengan api surgawi lainnya. Karena hal itu Xiaoyan semakin bertekad untuk membunuh Han Feng demi membalas dendam gurunya. Han Feng yang memiliki api surgawi terlihat lebih unggul nih dalam menghadapi serangan Mokuton yang dilepaskan oleh tetua Hugan.
sehingga sang tetua pun kini hanya bisa bertahan untuk saat ini. 该结束了，却不能直接对抗他的异火，他也只能得到一消。 Di sisi lain, nampaknya tetua Sukian lebih mendominasi jalannya pertarungan ketika berhadapan dengan tetua emas dan perak. Bahkan kombinasi serangan mereka tidak dapat berbuat banyak di hadapan tetua Sukian, sampai-sampai mereka dibuat tersungkur menghantam tanah di bawahnya. Meski begitu, mereka masih tidak mau menyerah dan langsung menggunakan teknik penggabungan hingga pada akhirnya mereka mampu memiliki kemampuan yang bisa berhadapan langsung dengan tetua Sukian. Meski begitu, kekuatan Dozong asli tidak bisa sama sekali dibandingkan dengan teknik gabungan mereka. Alih-alih mereka bisa memukul mundur sang tetua, mereka sekali lagi dihempaskan ke tanah di bawahnya. Akibatnya, mereka tanpa ragu mengeluarkan teknik penyegelan surgawi emas perak yang masih dengan santai dihadapi oleh tetua Sukian. Meski terlihat ganas, formasi yang dibuat untuk menjebak tetua Sukian nampaknya masih belum cukup berdampak bagi dirinya. Xiaoyan yang posisinya tak begitu jauh dari sana masih mengamati dan menunggu momen yang tepat untuk mengambil tindakan. Pada akhirnya, dia bisa merasakan jika tetua Sukian yang terjebak segel formasi nampaknya akan segera mematahkan segel formasi tersebut. Dan benar saja guys, dampak ledakan yang dilepaskan setelah tetua Sukian membobol formasi membuat Xiaoyan bergegas menghindar dengan menggunakan perlindungan api surgawi miliknya. Dan karena hal tersebutlah, Fan Lao sejenak mengingat sosok pembunuh anaknya yang selama ini telah dia cari. Tanpa ragu, Fan Lao yang dipenuhi amarah segera menerjang untuk secara langsung menghabisi Xiaoyan. Menyadari dirinya telah ditargetkan, mau gak mau dia harus menghindari pengejaran dari Fan Lao yang sudah sangat kalap. Namun demikian, perbedaan kekuatan jelas terungkap di mana hampir saja dia terkena serangan ganas Fan Lao. Untung saja dia menghindar dengan teknik 3000 petir yang membuat Fan Lao semakin yakin jika Xiaoyan yang telah membunuh anaknya. Akibatnya Fan Lao yang dirasuki rasa balas dendam segera mengeluarkan formasi penjara darah yang langsung mengunci Xiaoyan di dalamnya. Nah, meski Xiaoyan memiliki api surgawi, tidak langsung membuat dirinya segera terbebas dari formasi yang mengurungnya. Sehingga Fan Lao dengan leluasa melemparkan tombak darahnya yang langsung menerjang ke arah Xiaoyan. Namun, di detik-detik terakhir, Xian datang dan menghantam serangan yang dilepaskan oleh Fan Lao. Dari sana Fan Lao begitu kesal karena serangannya telah dihentikan oleh Xian. Namun begitu dia hendak mengambil tindakan, dari arah belakang dia merasakan serangan dan segera menghindarinya. Tanpa diduga kini dua sosok tambahan berada di depan untuk melindungi Xiaoyan. Liu Qing yang membawa tombaknya berkata jika masalah akademi yang kacau bukanlah tanggung jawab Xiaoyan semata. Sementara Lin Xuya malah memuji keberanian Xiaoyan karena berani ikut campur melawan praktisi yang kuat. Yang padahal kita tahu guys, Xiaoyan itu dikejar karena Fan Lao ingin membalas dendam, bukan karena sukarela ingin ikut bertarung. Meski demikian, Xiaoyan meminta mereka untuk menahan Fan Lao selama 3 menit. Namun kita mesti bersabar untuk menyaksikan aksi kelompok Xiaoyan di minggu depan.